Lebih baik kamu memakai uangmu sendiri untuk kebahagiaanmu, kebahagiaan pasanganmu dan keluargamu. Daripada uang itu nanti lari ke wanita lain di tengah karena kamu tidak memelihara citra diri yang baik. Liter lemak yang keluar itu similar sama beratnya kan. Jadi Kecil, otomatis itu iya. mengurangin berat badan juga ya, Dok? Otomatis. Benar-benar memberikan treatment yang tepat, perawatan yang tepat tanpa sakit. Nah, kita akan berikan itu semua di Moira Clinic. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy. Dan gue Rika. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan satu inspirator, Dr. Lisa, dokter dan juga founder dari Moira Clinic. Yeay! Welcome, Dok. Welcome. Jauh-jauh ya, Dok ya? Dari Semarang. Dari Semarang. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang menurut gue sangat menarik karena Dr. Lisa ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun untuk kecantikan wanita, terutama di slimming nih. Beauty and slimming Beauty ya? and slimming, dan dengar-dengar bahkan salah satu service dari Moira Clinic ini bisa painless untuk liposuction. Menarik kan? Ya, jadi mulainya tidak sakit, selesai tidak sakit, langsung cantik. Gitu kan? Itu yang saya suka ya. Betul. Tapi hari ini semoga obrolan kita bermanfaat ya, Dok, buat para ladies. Nah, masuk ke pertanyaan pertamaku nih, Dok. Ya. Sudah lebih dari 20 tahun di dunia kecantikan, wellness, beauty, slimming industry. Apa sih tapi perbedaan yang dokter lihat perempuan hari ini dengan perempuan zaman dulu? Kalau perempuan zaman dulu seperti kita ketahui itu lebih banyak nerima kehidupannya. Mungkin tidak banyak yang kelihatan bekerja atau berkarir ya. Tapi kalau zaman sekarang itu udah nggak zaman seperti itu. Wanita zaman sekarang harus mandiri, finansial, pandai merawat diri, supaya juga mempunyai self-image yang baik ya. Seperti itu. Kalau zaman dulu, berarti dokter lihat mungkin perempuan itu tidak se-aware sekarang gitu ya, Dok? Betul. Ya? Tentang kecantikan. Lebih nerima gitu kayaknya ya. Mungkin jalanin aja gitu nggak sih? Atau lebih udah pusing gitu. Karena beda ya zamannya dengan yang sekarang gitu. Jadi Iya. ekspektasi yang sekarang itu mungkin tuntutannya lebih banyak gitu kali ya, Men ya. Betul. Dan dulu mungkin nggak ada social media ya, Dok ya. Jadi maksudnya nggak ada sosial media. kita nggak tahu kayak maksudnya wanita-wanita di luar yang berkarya dan lain-lain Seperti apa? Seperti apa? Betul. Pengawasannya juga kurang luas kan, karena mungkin tidak ada yang dilihat, hanya melihat mungkin di lingkungan rumah tangganya sendiri, keluarganya sendiri. Oke. Jadi yang dokter Lisa lihat, perempuan sekarang justru udah lebih peduli tentang diri dia. Betul. Bahkan mandiri secara finansial dan lebih care about themselves gitu ya. Iya. Citra diri. Make sense sih, betul. Tapi kalau ngelihat seperti itu tuh menurut dokter apakah bisa dikaitkan nggak sih dia self-aware kan? Sebenarnya dia kan lebih aware ya dengan diri dia sendiri. Oh kayaknya aku butuh lebih cantik deh. Aku mungkin butuh lebih berbadan ideal gitu kan. Kira-kira menurut dokter nih dengan pasien-pasien dokter yang ada. Perempuan-perempuan ini apakah mereka tuh bisa dibilang self-aware atau sebenarnya nggak pede, Dok? Makanya tuh bedanya wanita zaman dulu ya sama sekarang ya. Itu sekarang ini lebih banyak yang aware terhadap dirinya. Bukan berarti mereka harus berpikiran saya harus beli baju mahal, tas branded seperti itu. Tapi malah sekarang ini justru dia kalau melihat mungkin karena zaman sekarang ini kan banyak sosmed ya, melihat di YouTube atau apa tuh kelihatan semua. Mungkin wanita ini seperti ini kayak hidupnya, jadi dia kepingin seperti itu. Bukan seperti zaman dulu tidak ada yang ditonton, mungkin hanya layar TV biasa atau siaran seperti itu ya. Lebih banyak memperhatikan diri sendiri, bentuk tubuh terutama. Jadi mereka tuh tahu kekurangan tubuhnya itu apa. Nah itu berusaha untuk mencari klinik yang dapat membantu mereka. Betul. Tapi sebenarnya kalau aku punya pertanyaan nih, Dok. Salah nggak sih sebenarnya perempuan misalnya kan sekarang, aduh kurang ini, kurang itu. Maksudnya sangat tipis dengan antara dia bersyukur dengan bentuk tubuhnya sama tidak gitu. Nah dokter melihat ini seperti apa? Apakah itu sebuah kewajaran atau sebenarnya tidak bersyukur gitu jadinya kalau kita memperhatikan diri sendiri? Sebenarnya kalau menurut saya Tuhan pun memerintahkan kita ya untuk merawat tubuh kita seperti bait Allah. Otomatis merawat bait Allah itu seperti apa ya? Kesehatan dari dalam tubuh kita sendiri, makan sehat, gaya hidup sehat.
itu juga akan membuat kita juga lebih sehat dan otomatis kulit jadi lebih sehat dan otomatis cantik juga kan. Ya, menurut saya sih tidak berlebihan ya. Asal itu dituangkan dengan harapan yang terlalu berlebihan untuk merubah wajah yang terlalu, merubah tubuh yang terlalu. Seandainya cuman dari gemuk misalnya ingin menjadi langsing, itu sih it's okay ya. Wajar, Itu kan wajar aja ya. Karena untuk kesehatan Dan bahkan juga untuk ya, kesehatan Dok, ya. kan. Betul. Bukan untuk berpikir saya harus cantik seperti model Pragawati ini atau Pragawati itu, bukan. Lebih ke arah proporsional saja. Proporsional Karena dari tubuh gemuk gitu ya. menjadi proporsional. Hmm. Orang langsing belum tentu, orang kurus belum tentu perutnya juga nggak buncit. Apalagi habis melahirkan dok. Betul. Ini Kan perut nggak ini selalu untuk orang. Ganti treatment. Benar. Ya, nggak selalu orang kelihatan kurus tapi ternyata pas buka baju perutnya juga buncit. Bisa juga. Jadi nggak semua liposuction tuh tidak hanya untuk orang yang gemuk, tapi orang yang mungkin ada bagian tertentu di bagian tubuhnya yang belum shape, belum slim seperti itu. Kan bisa jadi orang Iya. badannya kurus tapi lengannya besar. Kan ada juga. Betul. Iya. Atau yang orangnya kurus tapi pinggulnya melebar tuh seperti buah pir, tipe buah pir. Kan bisa juga. Bentuk tubuh wanita kan macam-macam. Berbeda-beda. Iya, macam-macam. Nah, bicara mengenai liposuction nih, aku Iya. mau tanya sama dokter. Sebaiknya itu kalau misalnya kita nih sebagai perempuan mau melakukan liposuction, itu sebaiknya diet dulu baru melakukan liposuction atau bagaimana dok? Secara baiknya gitu. Sebenarnya nggak perlu diet kan, langsung aja. Buat apa? Nanti kan juga kita otomatis dengan treatment liposuction juga liter lemak yang keluar itu similar sama beratnya kan. Jadi otomatis sudah Jadi otomatis kecil. itu Iya. mengurangin berat badan Iya, juga ya dok? otomatis. Oke. Pasti. Jadi sebenarnya orang zaman sekarang kan lebih ke arah bergerak instan. Kita makan aja GoFood, Iya. kita slimming pun pengen instan. Nah itu apa yang kalau pakai alat treatment kan juga kita harus berulang kali, repeatnya berulang kali, tapi hasil juga nggak nyata gitu kan. Nanti bisa naik lagi. Tapi kalau liposuction dengan alat kita itu cadangan lemak, bakat lemaknya itu udah keambil semua. Jadi nggak bakal gemuk lagi seperti itu. Jadi nggak akan kembali lagi ya dok? Nggak akan kembali. Oke. Asal dengan mungkin ya Maintenance juga ya? maintenance, juga gaya hidup sehari-hari, enggak sih. Karena pasti masih banyak yang bertanya-tanya nih. Ini jadi pembicaraan yang cukup seru dan edukatif menurut aku. Karena Iya, masih iya. banyak perempuan yang mungkin masih belum paham liposuction itu apa. Karena stigmanya menakutkan. Betul. Kalau dulu, ya kan? Dulu Kalau dulu kan menakutkan. mungkin menakutkan, sakit dan segala macam. Nah, kalau Betul. sekarang itu teknologi udah seperti apa ya dok? Kalau mungkin di Oh, Moira makanya gini, kalau misalnya nih ada orang awam, kita banyak jelasin ke mereka nih, para wanita nih, terlalu banyak fobia tentang liposuction. Iya. Di pikirannya tuh melihat yang jelek-jelek. Kan banyak tulisan tuh. Iya. Jadi sebenarnya yang paling betul sih kita benar-benar datang ke klinik nih. Sungguh bersyukur kalau menemukan klinik yang tepat ya kan. Yang benar-benar memberikan treatment yang tepat, perawatan yang tepat tanpa sakit. Afternya pun juga tidak menyakitkan, juga tidak sakit, dan juga fast recovery itu yang penting sebenarnya. Nah kita akan berikan itu semua di Moira Clinic. Oke. Ya. Berarti kalau misalnya setelah liposuction itu, nanti kan lemak berkurang ya dok? Betul. Apakah otomatis itu skin itu juga akan lebih tight atau gimana dok? Apa nanti ada treatment selanjutnya? Gini, kalau tindakan di klinik Moira, itu kita kan sudah memakai alat modern ya untuk liposuction. Jadi alat modern itu tidak hanya menyedot lemak liposuction, tapi ada sculpture-nya. Sculpture itu tightening kulitnya, skin tightening. Jadi selain disedot lemak, dia juga ada skin tightening. Jadi meratakan kulit yang setelah disedot lemak itu. Jadi sebenarnya kita liposculpture, liposuction dan sculpting. Jadi udah disedot, baru jadi dibentuk ada, ya. Tapi tetap harus ada aftercare, after treatment, maksudnya. Seminggu setelah treatment liposuction, biasanya kita berikan treatment after treatment post OP liposuction itu. Pokoknya ada perawatan after Harus operasi. ada. Nah dari pengalaman dokter nih yang banyak datang, biasanya wanita tuh di area mana sih dok? Yang saya mau, kalau saya tahu kan temen aku di tangan, di paha, ya. Area-area itu ya biasanya. Kayaknya ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat malah wanita itu kan inginnya perfect ya. Nggak cuma satu area yang diurusin. Kalau orang gemuk rata-rata gemuk semua ya kan Manda? Oh jadi rata Jadi gitu dok? rata, lengannya juga ikut gemuk.
Oke. perut pinggul juga gemuk, paha gemuk, belalainya sini juga banyak lemak, punggungnya juga, jadi semua yang diambil. Oh, jadi pengerjaannya satu Satu badan. badan, satu badan. Oh. Lah keunikan kita kalau pakai kita teknik lokal anestesi minimal invasif itu, tindakannya itu bisa dilakukan tiap hari berturut-turut. Oh ya? Oh ya? Iya, bukan seperti liposuction up dengan teknik use total, kan hanya sebulan sekali. Kan kalau Oh, enggak oke. nanti ada Iya, depresi betul. pernapasan dan resikonya kan macam-macam. Nah ini kita dengan metode kita ini yang sudah satu keunggulannya painless, kedua day by day orang sebenarnya kalau pengen orang gemuk masa harus nunggu lama nih bulan depannya aku hari ini bulan ini bulan ini cuman perut pinggul yang gede paha sama lengannya masih gede. Coba nungguin sebulan baru kelihatan ideal. Nanti kalau dilihat orang ketemu orang masa perutnya kecil, lengannya besar, pahanya besar, aneh kan? Sebenarnya loh kan nggak sinkron, nggak seimbang. Pengennya kan mesti wanita-wanita kalau mau cantik ya sekalian cantik lah. Dalam waktu yang cukup singkat dikerjakan udah selesai semua beres. Itu tadi. Jadi ketika ketemu dengan orang masa nggak sinkron badannya. Berapa lama Aneh itu, Dok? gitu nggak? Iya. Ya kan? Jadi Berapa lama kebutuhan? Maksudnya kita untuk prepare kali ya waktu misalnya kita mau treatment Jadi, sampai setelahnya betul. gitu. Kalau satu area itu memakan waktu 4 sampai 5 jam. Oke. Jadi perut, pinggul misalnya kita 4 sampai 6 jam. Kita klinik buka mulai jam 10 sampai jam 6 sore. Itu selesai. Berarti perut, pinggul udah selesai. Sudah. Besoknya mau lengan nih. Besoknya lengan. Terakhir paha gitu. Bisa. Seperti itu kita day by day itu diurutin. Apa dulu nih yang mau dikerjakan. Oke. Pokoknya Perut, jadi nggak pinggul, lama lah kayak lengan, besoknya paha. Terus nanti hari keempat si pasien udah lihat toh, oh aku udah kecil semua nih, tinggal recovery bareng-bareng kan, pemulihannya bareng kan gitu, jadi semua udah beres. Pemulihannya pun butuh waktu berapa lama, Dok? Nggak lama paling ya? Nggak lama, 1 sampai 3 hari seperti Sudah itu. selesai. Tapi tiap orang beda-beda ya, tergantung dia sistem imun, daya tahan tubuh, kesehatannya, usia juga. Tapi rata-rata pasien kami semuanya nggak perlu bed rest, nggak perlu ngambil cuti terlalu lama pekerjaannya, karena kan besoknya juga bisa aktivitas seperti biasa. Nggak harus nggak long recovery seperti yang liposuction yang zaman dulu. Karena painless ini. ya. Karena painless ini ya modern liposuction bukan tradisional liposuction dan juga tanpa sayatan tanpa jahitan. Oh gitu. tanpa sayatan, tanpa jahitan. Betul. Wow. Jadi nggak sakit. Oke. Menarik ya. Nah, kalau kita memperdalam tentang liposuction ini terlalu banyak knowledge ya kan? Iya. Nanti makanya datang aja ke Moira. Iya, kita coba ya Iya, langsung kita ya. coba. Nah, tapi balik lagi nih Dok, saya juga mau nanya. Standar beauty itu, menurut dokter itu apa sih sebenarnya? Standar beauty Standar yang zaman kecantikan sekarang. Zaman ya? sekarang. Iya, zaman sekarang. Yes. Dokter mengatakan perempuan itu cantik kalau punya standar ini. Ya, kalau misalnya mungkin badan harus proporsional atau atau pintar apa, finansial, atau secara- mandiri. Iya. Sebenarnya sih dokter. menurut saya standar kecantikan zaman sekarang itu selain mungkin ya good looking, kulit sehat, Kulit sehat. glowing, penting. badan proporsional tubuhnya, dan jika dia juga mempunyai mental health yang baik tentunya. Kalau cantik tapi mental health-nya buruk, Benar. ya jadi kurang ya. Jadi Setuju Betul. sih. Dan setahu saya mental health yang kurang baik, kulit biasanya nggak sehat. Dok. oh iya, Benar ya, Dok, ya? Betul. Kayaknya ngefek juga kan Ngaruh, ke betul, badan betul. juga kan. Iya. Jadi Oke. mungkin kiblatnya sekarang seperti ini wanita-wanita Korea ya, yang mungkin sekarang kiblatnya ke arah yang seperti itu, glowing, putih, tampak lebih muda dari usianya, badan proporsional langsing seperti itu, slim. Tapi langsing pun langsing yang muscle-nya terbentuk ya, berotot ya, maksudnya ya, bukan langsing kurus Iya, yang tampak tua itu bukan. Nah, ini menarik Menurut nih. saya standar kecantikan wanita zaman sekarang seperti itu Seperti sih. itu ya. Dan itu walaupun di pasien-pasien saya pun inginnya seperti itu, walaupun dia dari ras orang Jawa, orang apa itu, lebih pengen jadi kayak orang Korea, beningnya, Glowing gitu ya, glowingnya, bukan glowingnya. seperti zaman dulu yang inginnya seperti wanita blasteran Indo itu Iya, ya. iya. Jadi sudah Berindo. bergeser ya, Dok yang ya. hidungnya mancung, matanya belok, Oke. tapi bukan yang ke arah kiblat Korea, Asia seperti itu. Dan sekarang tuh udah ke situ sih, Kiblatnya malah ke ke arah situ. Korea, menurut Asia saya ya. ini ya. Tapi tadi Lebih dokter minat juga bilang tidak hanya fisik, tapi mental health juga penting. Betul. Nah, mental health tuh boleh dijelasin nggak, Dok? Menurut dokter, mental health seperti apa? Apakah
dia tidak suka marah-marah, perempuan itu tidak suka khawatiran, Nggak stresan. nggak stresan. Sebenarnya banyak multifaktor ya. Kalau menurut saya sih, seseorang tuh punya keimanan yang kuat kepada Tuhan, penciptanya, agamanya harus kuat juga. Ya. Terus dia bisa mengendalikan diri sendiri, adaptasi lingkungan dengan baik. Jadi dia merasa, walaupun dia pernah punya luka batin di masa lalu, tapi kalau dia rohaninya kuat, itu bisa mengatasi kehidupannya, mental health-nya lebih baik. Semua karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kita ini bisa sampai seperti saya juga bisa mendirikan Moira sampai stabil, nggak naik turun tapi tetap langgeng, itu semua karena anugerah Tuhan sih. Iya. Amin. Punya pegangan Pegang. dalam Ya, Tuhan. ya. Kalau nggak ada penting. perkenanan Tuhan, kita Betul. nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita, menurut aku sebagai perempuan penting sekali ya dok ya. Betul. Karena kan kita banyak hal yang kita harus urusi gitu iya, kan. Ya Kalau nggak ada pegangan gimana? betul. Kesehatan mental itu memang Karena benar. wanita sebenarnya lebih rentan terhadap mental health-nya. Karena kan hormon Load-nya ya. estrogen, progesteron itu bikin mengganggu. Premenstrual syndrome itu juga membuat lebih marah-marah atau apa. Gitu. Jadi memang beauty itu untuk perempuan harus holistik ya, yang selalu kita Menurutku percaya. juga, gitu. Maksudnya kalau kita beriman tapi kita nggak rawat diri juga salah. Kita Iya. rawat diri di luar tapi nggak rawat di dalam, mental health juga salah. Juga salah. Jadi ya contohnya seperti dokter, Betul. ya kan? Takut akan Tuhan dan Merawat diri. merawat diri. Kita juga harus banyak belajar ya. Betul. Cuman ya berarti tetap ya, mungkin yang tadi aku ambil adalah menurut dokter adalah nggak cuman beauty in appearance, tapi kita juga harus punya wellness di dalam untuk nutrition segala macam Iya, juga betul, harus betul. baik gitu ya dok. Karena Betul. itu saling berhubungan ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah treatment tapi terus makan nggak karuan, nggak dijaga segala macam, bisa balik jelek Oh lagi nggak, Dok? iya, karena makanan yang kita masuk dalam mulut itu mempengaruhi sifat kita. Orang yang yang terlalu banyak makan yang nggak bagus, yang nggak sesuai kesehatan kan juga emosional bergizi, juga ya. agak terganggu kan. Berat badan juga tidak mudah turun. Kita kalau mau program slimming juga lebih sulit seperti itu. Jadi sebenarnya kita banyak edukasi juga nanti di Moira Clinic itu juga ada dokter spesialis gizi kita yang akan memantau makanan yang diharuskan untuk program slimming seperti apa, seperti itu. Jadi itu tetap harus diatur ya dok, Iya, iya. meskipun dengan teknologi yang secanggih Iya, apapun. secanggih apapun, tapi kalau makannya tuh ngawur tiap hari, Heeh. ya juga nggak akan cantik kan. Sama aja bohong Terlalu gitu banyak ya. lemak, nanti berjerawatan, Iya, porinya iya, besar terus gitu kan juga harus. Oke. Mempengaruhi Semuanya mood harus- itu loh. Iya. Makanan Iya, mempengaruhi mempengaruhi mood mood ya, kalau itu. banyak Perempuan gula, ini juga kebanyakan. susah, betul. Iya, nanti. Nah, dengan semua fasilitas kecantikan kali ya, kedokteran yang sekarang udah juga makin canggih nih dok. Menurut dokter kan pasti semua cewek perlu apa ya? Dia pengen cantik ya, pengen appearance-nya bagus, bisa tampil dengan lebih optimal gitu. Menurut dokter beauty privilege itu gimana? Real nggak dok? Sangat real ya, karena menurut saya siapa sih orang yang kita aja hidup ya awal yang dilihat lewat mata ya, dari mata Appearance turun ya ke kan? hati Iya. katanya ya. Jadi kalau beauty privilege itu kan penampakan luar nih, performance-nya orang dilihat dari penampakan luar. Ya otomatis yang punya good looking gitu istilahnya ya. Jadi akan lebih mudah diterima ya di satu mungkin di pergaulan, di pekerjaan, bahkan dengan pasangannya sendiri kan. Pasangan juga akan lebih. Jadi memang benar dari mata turun ke hati. Iya, mungkin kalau aku bisa simpulkan, mungkin orang juga bisa ngelihat kalau perempuan ini baik karena bisa merawat dirinya Betul, gitu ya. nah Jadi, sekarang itu seperti itu sih. Menurut saya perempuan zaman dulu masih mementingkan tas branded, beli tas branded, Iya. baju branded, lewat dia lebih dihargai oleh lingkungannya atau seperti itu. Tapi menurut sekarang ini udah bergeser ya, lebih kalau investmentnya melihat lebih ke sini ya dok. investnya ke tubuh, Ke tubuh, itu ya. aset kita ya. Ya. Seperti Tuhan juga harus menjaga nih bait Allah kita. Sebenarnya tubuh ini bait Allah kan, kita harus rawat dari luar dalam. Dari dalam kita harus hidup sehat, dari luar kita juga harus rawat. Orang juga kita kulit juga dirawat, tubuh kalau nggak proporsional membiarkan lemak di sekitar perut juga nantinya jadi penyakit degeneratif. Visceral fat, Betul. masa mau visual fat. dipelihara di perut jadi gede terus? Sebenarnya kan bukan untuk hanya semata-mata liposuction, tapi lebih ke arah kesehatan. Visceral fat harus hilang, Iya, badan slim itu lebih sehat, berat badan meningkat otomatis jantungnya bergerak lebih kencang, tensi juga meningkat,
lutut juga lebih sakit karena berat badan meningkat. Betul. Banyak resiko-resiko lain Jadi yang akan semuanya timbul. berhubungan. Sebenarnya berhubungan. Sebenarnya kita makanya di pasien-pasien kami itu di Semarang yang di Iya. klinik kami itu banyak pasien lansia juga. Oh, Liposuction-nya. oke. Jadi kan kalau harus Lansia, turun Lansia tuh lansia usia di berapa, atas Dok? 60 ke atas juga ada yang Aman ya, Dok, liposuction, ya? aman. Tujuannya untuk Untuk OA, untuk berat badan, untuk supaya gimana tensinya kakinya- juga meningkat. Iya. Ya banyak kasus seperti itu sih, Men. Jadi, jadi kalau untuk misalnya kesehatan juga. perempuan ini kan juga rentan dengan pengapuran kayak gitu ya, Pengapuran, osteoporosis, apalagi berat badannya meningkat, Betul. semakin jadi osteoporosis. Sendi-sendinya. Semakin berat badan meningkat, OA-nya semakin meradang, semakin tulangnya nggak kuat menyangga, nanti patah-patah nanti kalau Oke. udah osteoporosis. Oke. Kan harus sama dokternya juga harus cepat turun. Hmm. Kan dia udah keropos tulangnya, Iya, udah iya. menopause. Gimana mau lari-lari, gimana nggak seperti anak muda olahraga seperti itu, nggak bisa lagi. Iya. Nggak mungkin bisa Jadi ditolong. treatment ini tuh salah satu instant solution untuk ya. mereka-mereka seperti itu. Tapi paham sih, kalau visceral fat itu baru tadi dokter Iya. ngomong tentang visceral fat. Iya. Jadi memang ketika setelah lipo sudah terbukti visceral fat pasti turun ya, Dok ya? Visceral turun kalau yang di perut ya. Betul. Kalau diambilnya di lengan visceral fat ya nggak turun. Benar. Jadi Visceral kalau fat dia- biasa Visceral kan nutupin di daerah liver, organ kan? Iya, Ya, daerah kalau organ. apa tuh? Kalau misalnya visceral fat dibiarin terus, contohnya jadi fatty liver. Fatty liver. Ini kan betul. nempel ke organ dalam, Oke. nanti masuk ke liver, masuk ke ginjal. Malah nanti kalau udah fatty liver jadi sirosis, malah jadi lama-lama livernya nggak ini. Lebih baik kita tanganin preventif kan daripada sampai nunggu sakit. Betul. Seperti itu, ya kan? Nah, Dok, aku mau nanya dong, setelah 20 tahun lebih nih di dunia industri ini gitu ya, dokter pasti pernah punya banyak success story dari pasien-pasien. Boleh diceritain nggak salah satu yang sangat berkesan gitu untuk Success dokter? story. Iya, perubahan hidup Oh, iya. kalau ada. Kita kan banyak curhat ya sama wanita dan kita juga sangat support ya, women ya. Kalau women happiness, jadi awal tuh biasa curhat dulu nih. Ingin banget nih desire untuk melakukan treatment apa. Inginnya seperti apa. Biasanya dia cerita nih nanti curhat dulu. Seneng dia kalau didengarin. Saya tuh gini, Dok, punya suami itu selalu kadang membuli saya. Gemuk gitu. Suaminya Ya. sendiri. Suaminya sendiri Iya. terutama. Membuli bahwa kamu tuh dulu cantik, sekarang gemuk kayak gini. Oh my God, Ya, serius Dok? Betul, maksudnya sedih banget kan. Maksudnya orang terdekat itu kan yang Iya. biasa bikin sedih kan orang yang paling iya, terdekat betul. kita. Lah kalau dibilangnya gitu mesti paling enggak, aduh aku harus gimana nih? Harus cari solusi apa nih, ya kan? Ya beruntungnya dengan ketemu dengan kami kasih solusi. Saya nggak apa-apa sih Bu, Ibu tuh cantik. Cuman agak kelebihan berat badan aja. Jadi kalau berat badannya dislimkan kan udah cantik gitu loh. Auranya kelihatan cantik gitu loh. Ketika dia udah melakukan slimming, udah lebih percaya diri, terus kita rawat badannya, stretch marknya juga segala macem, terus dia lebih berpenampilan lebih oke, lebih cantik, dia lebih dihargai suami. Oh sekarang cantik, terus suaminya melihat dibawa kemana ke Moira Klinik, terus suaminya ketika seneng dia ikut nganterin bahwa oh ini berkat kami Moira Klinik. Badannya juga lebih proporsional, jadi suaminya mendukung gitu. Gak apa-apa deh, kamu sekarang rawat aja deh, daripada kamu jadi gemuk lagi. Gitu. Jadi seperti itu sih saya. Kita tuh sebenarnya bekerja juga dengan sepenuh hati, seperti kita melayani untuk Tuhan ya. Jadi siapapun customer kita yang kita layani, saya berharapnya kita bisa di lingkungan saya sebagai dokter, saya juga harus memberikan yang terbaik bagi customer saya. Jadi kalau dia happy, saya juga happy. Betul. Kalau dia udah mencapai apapun yang diekspektasi, saya berawal dari dibully suami seperti itu kan, terus dia jadi happy sekarang, saya ikut bahagia lebih dari materi yang saya dapatkan sebenarnya. Nah ini Perubahan Seperti itu. hidup. menarik banget Betul. sih, karena ini kan juga salah satu reason ya untuk treatment ini kan berarti jadi support system juga ya. Support system kita para perempuan untuk bisa tampil lebih baik, lebih percaya diri, lebih sehat gitu. Menurut dokter, kalau tadi kan kita ngomong pasien banyak yang sudah achieve, oke, mungkin udah selesai gitu. Tapi gimana pendapat dokter kalau buat pasien-pasien gitu yang lebih ke arah obsesi gitu, Dok? Kayak kurang, terus kurang itu gimana, Dok? Menurut pendapat dokter? Ya manusia nggak mungkin sama semua ya tipenya ya. Iya.
ada yang terlalu berharap terlalu lebih tapi nggak mau tahu tentang downtime misalnya recovery-nya. Kan ada yang terlalu nuntut, ini saya dok gini, kok belum kelihatan seperti itu ya. Perut habis diliposasi kan tetap otomatis butuh waktu ya El, untuk jadi sempurna, jadi shape gitu loh, kencang, kulitnya nggak ngelambir kan butuh waktu, proses nih. Biasanya sebulan itu kelihatan bagus, sempurnanya tambah lama tambah bagus, kita jelasin. Tapi seminggu itu udah mulai kelihatan. Kan sudah kita lakukan after treatment dengan alat-alat mesin juga untuk membantu men-shape-kan badannya. Nah itu udah mulai kelihatan. Jadi kalau ada pasien yang, loh kan barusan operasi, besoknya udah tanya, loh dok, instan masih banget besar ya? nih, masih besar, ya nggak mungkin lah. Masih bengkak, masih recovery, masih ada resapan cairan di dalam perutnya, gimana mau slim? Kan tunggu, ya kan, kita mesti harus. Nah, pasien ada yang nggak mau tahu, tapi banyak kan kalau udah, sekarang kalau awal kita edukasi awal, kalau ibu nggak mau tahu, mintanya buru-buru ya jangan liposaksion. Nanti semua jadi sulap ya. Kita kan nggak ada yang seperti itu, nanti waktu 3 hari resapan cairan udah selesai, nanti itu udah mulai kelihatan, tambah kecil, gitu. Jadi kita inform consent lah, kita jelasin, edukasi, inform consent, setuju baru kita kerjakan. Jadi nggak membuat seseorang itu mengekspektasi lebih seperti itu tanpa harus tahu downtime-nya, recovery-nya seperti apa gitu. Berarti tetap diedukasi ya dok, Edukasi bahwa dulu. semua tuh ada prosesnya. Ada gitu prosesnya, ya. wajah pun ada proses kan, perawatan wajah juga. Oke, berarti kalau misalnya ada yang pengennya over nih, udah misalnya kita sudah melakukan berapa kali, mungkin ya aku nggak tahu ya standar dokter misalnya mungkin maksimum 2 kali, tapi dia minta lebih, itu akan di hold gitu ya sama dokter ya. Seperti apa? Mungkin misalnya. Kan banyak yang Jadi bilang kalau beauty treatment itu bikin lagi iya, katanya. ada yang bilang kayak gitu tuh dok. Nggak pernah cukup. Body nggak pernah- treatment ya. Iya, Ini body Iya. treatment. kalau liposaksion kan hanya 1 kali. Oh Amanda. gitu. Nggak perlu diulang-ulang terus kan, Oke, karena only sel lemak one udah time. only one time. Only Kecuali yang dilakukan itu sekarang masih gadis, Oke. masih married, nanti punya anak lagi, kan Ngembang besar lagi. Iya. Nah itu mungkin masih bisa dilakukan setelah melahirkan. Tapi kalau Oke. sudah melahirkan, anaknya 2, sekarang udah di steril, sudah nggak punya anak lagi, Ya, itu perutnya saya. besar. Saya 3 dong. sudah 3 sudah steril nih settle. kayaknya untuk saya. Untuk saya ini. Kan udah settle nih, Iya, udah betul. nggak ngapa-ngapain, Betul. udah nggak tambah gemuk lagi, udah nggak membesar karena hamil. Ya, malah waktu yang tepat kan, malah nggak buang biaya Untuk itu. 2 kali, Betul. gitu, 1-2 kali untuk kedepannya malah tepat kan. Banyak Berarti sebenarnya momentum juga penting ya dok ya? Iya, Yang makanya kita momennya itu ya. betul kan kita kapan? juga kalau anamnesa pasien di awal saya tanyakan kebutuhannya apa supaya tepat nih. Saya dok bulan depan itu mau ada acara pesta, saya harus pakai apa? Sleeveless. Ya, yang nggak ada lengannya. Iya. Lengan saya itu gede dok. Nanti kalau ketemu teman-teman saya paling gede sendiri kan malu. Ya saya prepare dulu kira-kira tanggal berapa. Jadi harus kita prepare supaya pas di hari bulan depan itu udah bagus. Jadi harus dimundurin nih paling nggak sebulan sebelumnya. Karena kita harus seperti itu. Memberikan time yang tepat untuk kamu Betul. operasi. Jangan kita nanti sembrono orang udah cerita ke kamu dokternya nggak ngasih tahu waktu yang tepat, malah dideketin aja sama acaranya. Nanti kalau belum bagus kita yang salah. Nah, Jadi timing kita tuh kan harus matters. time-nya tuh harus tepat juga. Iya, Kasihan iya. juga dong, terus Betul. konsultasi ke kita ngapain cerita kalau dokternya nggak ngasih solusi iya. tepat gitu loh. Jadi solusinya real ya dok ya? Real, Betul. misalnya saya besok ada acara, waduh kok kedeketan, tapi mau nggak itu masih sambil proses, tapi kalau mau nggak apa-apa. Silahkan. Kalau udah kadung waktunya, dia kan nggak tahu waktunya kapan, tapi udah kadung datang dan minat banget mau ini. Ya udah, ya tapi nggak boleh. Misalnya masih ada perban atau apa, ya udah pakainya tertutup aja toh. Tapi kamu lagi proses nih buat pelangsingan lengan, pelangsingan perut gitu, nggak apa-apa. Kalau dia ikutin. menyadari ya, kalau menyadari nggak apa-apa. Oke. It's okay gitu. Jadi saya harus jelasin apa-apa adanya, saya prepare waktunya gitu ya. Nah ini Seperti pengen itu. nanya lagi dok, satu aja nih, teknis ya. Kalau misalnya udah slimming nih, slimming itu kira-kira sekali kita treatment, itu tuh bisa berkurang berapa lama? Berapa senti ya dok?
Tergantung maksudnya orangnya, El. ininya, Jadi misalnya lingkarnya? orang gemuk turunnya lebih banyak Lebih ya. banyak. Orang yang kecil ya turunnya lebih sedikit. Nggak setiap orang, aku mau kayak teman saya, Dok. Kadar lemak Turun. kali ya, Dok ya. Iya, jadi kita nggak bisa bikin kepastian, yang pasti hanya Tuhan kan. Betul. Jadi kalau berapa liternya kita Perkiraan ngomong juga ternyata nggak bisa. ngomong ya, Dok. Ya? Semua yang pasti kan hanya Tuhan. Kalau kita ngomong kita hanya membantu. Kalau orangnya kecil kayak El mau untuk perut aja, turunnya mungkin 3-5 cm atau 6 cm, is okay ya, udah bagus banget ya. Itu bagus banget. Itu udah ya, bagus. tapi kalau orangnya besar Permanen misalnya, lagi itu kan. permanen, 100 kilo, 120 kilo, turunnya bisa 10-20 cm, bisa. Gede banget ya itu ya. Jadi kita nggak bisa ngiri terhadap orang lain kan, kan beda-beda kondisinya. Betul. Nggak mungkin, betul. makanya saya jelasin, teman saya, Dok, turunnya sekian, liternya sekian. Lah kan kamu gimana, berat badannya berapa? Kalau berat badannya kecil, otomatis turunnya lebih sedikit, liter lebih sedikit gitu loh. Pengerjaan bisa berapa lama itu, Dok? Satu area 4-5 jam. Satu area 4-5 jam. Iya tadi makanya bisa diulang setiap hari kan, tergantung mau berapa area gitu ya, Dok ya. Betul. Kita lihat juga misalnya paha kita taruh di paling belakang. Nanti kalau paha tuh buat jalan, terakhir sambil kamu istirahat. Nanti kalau jalannya susah, masa mau jalan-jalan ke klinik sambil susah-susah untuk perut, untuk Jadi lengan. dokter bantu plan. Jadi saya bantu plan gitu. Iya betul. Bahkan rata-rata pasien kami kan dari luar kota, luar pulau dan seluruh Indonesia sampai datang ke Semarang. Sampai datang ke Semarang. Betul, tiap hari tuh pasien-pasien dari luar kota, luar pulau. Wow. Nah bentar lagi deket sama kita. Bentar lagi deket sama kita karena kita orang Serpong. Serpong ya guys, Gading Justru Serpong tuh udah terkenal loh. Iya. Banyak tempat makan viral di sini. Iya. Justru banyak orang Gading Serpong, orang Jakarta ke kami, ke Semarang. Makanya kita ada yang minta kami buka di sini gitu. Iya, Makanya lebih dekat. Ada yang dari luar pulau tuh kalau naik pesawat ke Semarang kan jauh lebih jauh nih muternya. Benar. Dari Balikpapan apa dari Samarinda apa Kalimantan tuh lebih ke sini, daerah sini. Lalu dia kan harus transit kemana-mana tuh. Oke. Kami buka di Gading Serpong tuh lebih udah. mendekati Market kebutuhan ya? pasien, marketnya itu jadi lebih. Tapi memang maksudnya konten ini juga bukan kita mau gimana, tapi ini aku belajar banyak loh tentang liposuction sendiri, tentang beauty standard yang tadi liposuction atau mengecilkan semua itu bukan karena kita nggak puas juga, tapi bisa buat kesehatan, bisa buat hidup yang lebih baik, betul kalau menurut dan aku ya. Dan mencari klinik yang tepat, mencari dokter yang tepat tuh penting banget. Ciri-cirinya apa, Dok? Misal teman-teman di sini ladies yang udah dengar kayak oke, menarik ya ternyata bisa gitu. Ada nggak satu insight jangan sampai salah pilih tempat? Karena treatment apapun aku yakin kalau salah pilih dokter, salah pilih tempat, klinik akan fatal gitu akibatnya. Harus apa, Dok? Iya, sebenarnya satu alat kami juga sertifikat Kemenkes dan FDA approve. Tenaga yang dari tim Moira juga udah terlatih kompeten ya. Kami klinik udah 20 tahun. Terus pre-operasi kita gali nih. Jadi si pasien yang melakukan liposuction juga harus sehat loh ya. Tidak memiliki kadar gula darah tinggi atau diabetes. Itu kita larang ya. Oh, nggak boleh? Jangan ya. Walaupun kita tanpa sayatan, tanpa jahitan ya. Tapi kenapa, sebaiknya Dok? jangan. Nanti pemulihan lukanya lama. Dan akan nanti ribet ya. Aftercare-nya tuh ribet nanti. Kita hanya untuk orang-orang yang sehat dan kadar. Walaupun itu lansia, tapi tetap gula darahnya harus normal. Tapi kalau gemuk biasanya kan gula darah tinggi. Itu gimana? Oh, tidak semua loh. Oh, tidak semua? Jadi semuanya itu dicek dulu ya, Dok? Iya, harus setidaknya dia dicek dan punya hasil lab itu. Tunjukkan ke kami normal yaitu. Jadi nggak main asal tindakan gitu loh, men. Mungkin kan banyak klinik-klinik ya nggak tahu ya, semua bisa gitu. Iya, jangan diasal. Jadi kita mau cari semuanya itu safety, aman gitu. Kondisi kesehatan juga harus baik. Ya toh. Usia boleh usia tua atau usia yang di 60-an pun masih bisa melakukan liposuction, 60, 65 ada yang melakukan. Karena teknik kami kan aman, boleh untuk mereka. Liposuction kami itu juga sudah liposelektif. Liposelektif tuh tahu ya, yang kanulnya udah tumpul. Lubang juga nggak perlu dijahit, hanya seperti lubang kecil untuk masukin kanul aja. Jadi relatif nggak sakit setelah after tindakan kan. Kayak jarum gitu ya maksudnya, Dok? Buat lubangin, cuma untuk lubang masuk kanul aja. Kayak laparoskopi gitu ya? Ya, kecil-kecil ya. Kan
mungkin Manda tahu ya. Jadi seperti itu kan pemulihan cepat kan. Jadi nggak sakit juga setelah selesai bius total. Biusnya juga nggak sakit. Karena tanpa setan, tanpa jahitan. Painless semuanya. Painless. Afternya juga kita berikan infus detox recovery. Apa tuh infus detox recovery? Pasien habis operasi biasanya apa yang ditakutin? Nanti dok kalau habis anestesinya biusnya hilang, aku bakal sakit toh, perih, kremes-kremes gitu sakitnya. Enggak akan terjadi kalau di kami. Itu nanti kita kasih infus detox recovery. Itu yang isinya ya nanti pokoknya itu private klinik kami itu membuat pasien tetap seger, tetap nggak sakit, nggak nyeri, tetap bisa aktivitas seperti biasa. Jadi nggak berasa apa-apa, kayak tidak diapa-apakan seperti itu. Itu afternya. Jadi pre-nya misalnya orang kalau tensi juga, kalau kami boleh cerita di Semarang ya sedikitnya. Boleh. Sebenarnya kami gabungkan dengan wellness itu ada pentingnya, ada uniknya, ada suatu yang bikin pasien milih kami. Kenapa? Karena liposuction itu kan luas, orang harus sehat dulu, baru liposuction. Setelah liposuction akankah lemes? Akankah nanti dia pusing, lemes karena kekurangan apa, cairan seperti itu kan? Apa image, pemikirannya kayak gitulah ya. Tapi kalau kami di Semarang itu, pasien-pasien datang, kami dipercaya untuk liposuction, walaupun dia punya tensi tinggi, kami rawat dulu dengan hyperbaric oxygen. Tensi makin menurun, badan lebih segar. Nah, setelah itu gula juga ikut turun loh. Jadi kan hyperbaric oxygen dulu, pre-nya ketika dia memang pengen ngotot untuk ini, tapi kita turunkan, terus tensi menurun, gula menurun, badan lebih segar, terus kita tanyakan dulu, Ibu udah siap kira-kira badannya gimana, enakan, segar? Kita baru mulai masuk ke liposuction. Habis liposuction, kita kembali lagi kan ke wellness-nya lagi, hyperbaric oxygen seperti itu. Ada ozon terapi juga, mengurangi pembengkakan, mengurangi nyeri. Jadi kita aftercare-nya komplit. Jadi pasien nggak akan takut. Jadi satu tempat itu kita berikan pre. Kalau kita memang sakit, kita masukkan hyperbaric ozon terapi. Kemudian baru tubuhnya udah sehat, kita baru lakukan operasi liposuction. Afternya kita infus detox recovery dan hyperbaric oxygen lagi. Jadi pulihnya cepat, malah lebih sehat lagi. Benar-benar Lebih sehat holistik daripada ya. sebelum datang ke klinik kami gitu. Jadi kita padukan. Yang sebenarnya kan kita bilang tadi, orang sehat itu menampilkan kecantikan di luarnya juga kan. Betul. Kalau orang mau cantik, kalau nggak sehat juga seperti apa. Nanti juga kita filler, kita botox, besok, lusa, atau minggu depannya udah kuyu lagi. Gitu sih, menurut saya gitu. Jadi that's why pasien-pasien dari luar kota, luar pulau itu banyak memilih kami seperti itu. Jadi ngapain satu tempat udah dikerjakan di Dr. Lisa nih, Moira Klinik, udah beres semua. Kalau klinik lain mah ini ya cuman operasi, terus aftercare-nya udah nggak ngurusin gitu-gitu. Jadi kasihan sih menurut saya tuh, saya memberikan yang terbaik. Jadi udah komplit aftercare-nya, kamu nggak perlu pusing. Ada apa-apa, kamu aftercare balutan, resapan cairannya, masas apanya udah diri kita semua. Itu udah semuanya udah free. Kita kasih free, jadi nggak perlu bingung gitu loh. Nggak perlu confuse nanti ini kemana, cari kemana gitu loh. Tapi itu penting-penting. Betul. Karena jadi jangan sampai salah pilih tempat jadi fatal. Itu benar, karena temenku ada tuh dok yang abis lipo, LAMS, pingsan dia. Sampai rumah dia pingsan. Banyak kejadian. Karena tapi mungkin ya poinnya itu. bagus Benar. tuh. Jangan-jangan nggak dicek sebelumnya. ya, kalau misalnya Darah anemia, dan kurang aftercare. darah, Nah, itu tensinya lebih- rendah. Gimana? Benar. Orang kayak gitu Bisa. dipaksain liposuction ya pingsan lah. Benar. HB-nya aja udah rendah, ngapain Ya, cairannya? ya. Sebenarnya bukan darah. Kita bedain tadi. Kita mau bahas lagi beda liposuction tradisional sama modern. Tradisional itu lebih radikal, kanulnya juga tajam, tidak diencerkan, dia asal masuk, maksudnya untuk ini, tidak liposelektif, pendarahan yang kegesekan, nanti lemak campur sama darah, misalnya lemak keambil 6 liter, darahnya 2 liter, 3 liter, lemas nggak saya tanya? Iya, Mana? Lemas. betul. Orang kurang darah, Pasti. terbuang 2 liter darah, ya lemas lah, Pasti, bisa pasti. pingsan. Kalau Kalau ini kami enggak ya, enggak. pure kami lemak. pure lemak yang diambil, darahnya nggak ada, lemas nggak saya tanya? Iya, enggak. Nggak beda, differnya itu, makanya kita cerita, kita kasih ini, kita langsung berikan PowerPoint-nya lah. Iya. Kalau kami edukasi tuh pasien tuh bisa lihat benar-benar
different nih, kamu tradisional seperti ini, di kami seperti ini, tinggal kamu pilih. Kita juga nggak akan paksakan untuk biar pasien tuh meresapi sendiri. Kira-kira you decide yourself. Belajar pentingnya Betul, seperti itu. penggabungan antara wellness dan si tadi Iya, safety kalau kami community seperti itu tadi sih, ya. nggak mau serubut-serubut segala Iya, macam nanti iya, kalau iya. ada apa-apa kita yang Betul. repot lagi. Orang nggak mau kayak gitu, nggak apa-apa. Orang mau bius total juga nggak apa-apa. Bius total juga resikonya banyak, Manda. Depresi pernapasan, bahkan kalau tertidur dengan saturasi oksigen tambah menurun, kalau sampai bablas juga kita nggak tahu. Kalau bius hanya lokal kan pasti bangun. Sejelek-jeleknya orangnya safety dan survive kan, nggak, maksudnya tetap nggak kenapa-napa. Oke. Kalau milih ada yang aman, kenapa harus milih sampai bius total? Ya, kita memilih hanya yang aman sajalah. Iya, Yes. iya betul. Aman, terbaik, Itu penting. Aman. pre, durante, afternya udah kita rawat semua. Oke. Jadi nggak perlu bingung. Udah ke klinik kita aja, itu udah apa? Yes, stop lah ya. one stop kita. solution. Kamu mau liposuction di kita, ya udah kita yang rawat sampai kamu sembuh. Sudah free semua kok. Oke. Ngapain bingung gitu loh. One package. Jadi nggak harus kamu cari kemana ini sembuhnya, cari pakai apa lagi. Enggak usah. Dan yang nanti tuh, di Serpong ini akan seperti itu juga, iya Dok. dong. Sama ya. Kita berikan yang terbaik, jadi nggak usah. Nice, kita langsung booking aja, Dok. Jadi seperti itu. Hari ini udah belajar banyak sekali Banyak nih. sekali. Ternyata ya memang perempuan dulu sama perempuan sekarang bedanya perempuan sekarang lebih aware. Thank God kita perempuan-perempuan hari ini ladies kita udah banyak informasi banget yang Benar. bisa dilihat gitu, dan untuk kita mempercantik diri, istilahnya menjadi the best versions of ourselves ya Dok ya. Iya. Itu tidak salah. Itu Tidak justru salah. harus Betul. menjadi versi terbaik kita. Dan tadi Betul. salah satunya adalah ternyata ada satu yang bisa kita lakukan kalau kita merasa kita gemuk, kita merasa sudah tidak sehat. Kita ada cara tadi, liposuction itu. Jadi saya Ya, mau tambahin. silakan, Dok. Sebenarnya kalau sekarang membiarkan wanita itu dengan citra diri yang buruk, Iya. mental health-nya juga terganggu, Manda. Benar. Nanti dia lihat kaca, oh aku kok tua banget ya, aku kok gemuk banget ya, belum dibully sama pasangannya. Nanti lama-lama citra diri buruk, mental health-nya buruk. Stres sendiri. Stres nanti, apa tuh, ujung-ujungnya nanti Iya. malah jadi nggak Karuan. ya happy, nggak mukanya karuan. juga. Iya Iya. tuh. Daripada seperti itu, nanti pasangannya juga lari dengan wanita lain. Aduh, Banyak juga awas seperti ya. Nggak boleh. itu lebih kasihan lagi ya, mental health-nya lebih banyak luka batin lagi. Iya. Otomatis ya, fakta Benar-benar. yang terjadi di sekeliling kita kan, Oke. kan Iya, kasihan. iya, iya. Betul. Karena saya sangat pencinta wanita ya, Woman support Woman woman. support woman ya. Iya. Jadi kasihan juga ya kalau kayak benar. gitu ya, kalau Oke. jangan sampai terjadi. Lebih baik kamu memakai uangmu sendiri untuk kebahagiaanmu, kebahagiaan pasanganmu dan keluargamu. Daripada uang itu nanti lari ke wanita lain karena kamu tidak memelihara citra diri yang baik. Di klip ini ya, tolong Ini ya. statement ini gong. Jadi jangan daripada lari ke Betul. wanita lain, mendingan Invest langsung ke diri pakai sendiri diri aja. sendiri. Benar. Invest ke diri sendiri ya Dok Betul, ya. karena bener nggak, Iya. Manda? Nel? Mm-mm. Memang Aku seperti setuju. itu faktanya. Nanti karena kamu tuh memang udah nggak bisa merawat diri, gemuk, wajahnya dipandang susah. Nanti pasanganmu bosen, malah uang itu lari ke wanita Nah, lain. dan nggak apa-apa Kamu valid malah ya jadi dok. nangis bombay. Jadi mental health terganggu. Valid pakai duit suami, valid dok. Valid. I think itu udah menjadi closing statement Yes. dari dokter. Iya, betul. Itu poin yang bagus Betul, sekali. betul. Jadi Iya. nggak ada salahnya ladies untuk merawat diri, ya kan? Berikan citra diri yang terbaik Nah. dari versi kamu, financial freedom, dan Semuanya ya. semuanya. Yang terbaik. Cantik luar dalam. Jadi otomatis kamu tampak bersinar, tampak wanita yang berkualitas. Otomatis pergaulanmu, pasanganmu akan menilai kamu tuh seorang wanita yang bijak, baik hati, smart, mental health baik, cantik luar dalam. Seperti itu. Luar Otomatis biasa. banyak apresiasi untuk si wanita tersebut. Iya, Yes, setuju. banget. Nah, sukses buat klinik barunya nanti, dokter. Kita main-main ya dok. Iya, kita Pasti. akan Harus main-main. ditunggu Ini ya, sudah Manda. kayaknya sudah dipikirkan ya. Kayaknya udah dari tadi ya. Dari dipikir dari stretch mark, lipo. Aku serap itu. Serap dengan sempurna. Apalagi Thank udah you punya so anak much. 2 ya, udah settle. 3 aku. Oh, 3 Udah settle. 3 Ya, sudah saatnya steril. dirimu Mempercantik. mempercantik. Sudah saatnya. Udah cantik. Cuma lebih mempercantik dan lebih ini ya. betul. Sebelum nanti jangan sampai suami kabur. Amit-amit nggak Amit, jangan amit, ya. amit. Awas lo ya.
Thank you so much, Dok. Thank you so much, Sukses Dokter. terus Sukses dan sehat selalu.